Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para tamu undangan, rekan-rekan, serta seluruh hadirin yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi dari hati yang paling dalam, saya benar-benar mengucapkan syukur, alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala bantuan, support, dan dukungan dari teman-teman, dari alumni pemagangan Jepang, dan seluruh tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum saya menyampaikan isi sambutan saya, izinkanlah terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam acara ini. Yang pertama, saya ucapkan kepada seluruh donatur sponsorship yang telah merelakan sebagian hartanya untuk melaksanakan acara ini, Pak. Saya sangat terharu. Bahkan dalam hati saya selalu menangis, Pak. Melihat semangat dari teman-teman yang ingin ikut turut berjuang bersama-sama kami pengurus, Pak. Dalam situasi kondisi seperti ini, ternyata masih banyak teman-teman yang bersedia meluangkan waktu, meluangkan harta, meluangkan pikirannya demi kelancaran, kesuksesan acara ini, dan tentu demi masa depan kita bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dan yang kedua, pada seluruh tim panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan ini juga, Pak, saya juga heran. Padahal kita ini orang kaya, Pak, banyak duitnya, tapi untuk melaksanakan acara ini, Pak, kita bisa sewa EO, Pak, bisa sewa semuanya, bisa bayar, Pak, tapi tidak mau, Pak. Akhirnya saya berpikir bahwa inilah Gapex hidup. Inilah sejarah kita, Pak. Semuanya bersatu berpikir untuk kegiatan kebersamaan, Pak. Ya. Kami dari dulu seperti itu, Pak. Ya, jangan heran. Kita banyak teman-teman yang kaya, Pak. Kalau hanya untuk membiayai kegiatan sebesar ini, apalagi kita sudah pernah membiayai kegiatan reuni akbar yang habis lebih dari 2 miliar pun kita mampu, Pak. Ya. Tapi itulah, Pak, jiwa pemikiran teman-teman alumni ini ternyata tidak seperti itu, Pak. Dia ingin tetap bekerja bersama, Pak. Ya. Bekerja bersama, kita buktikan bahwa kita ini adalah satu hati. Ya, satu hati, satu tujuan untuk kebersamaan organisasi ini, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Kemudian saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan Kehormatan yang telah bersedia bergabung dalam perkumpulan ini. Dewan Kehormatan kali ini, Pak, jadi saya ceritakan, Dewan Kehormatan ini adalah para senior kita, para petinggi-petinggi, bahkan ada yang duduk di DPRD, duduk di dinas-dinas sebagai PNS dan sebagainya, dan banyak juga pejabat-pejabat yang setelah menjabat di posisi tertinggi di perusahaannya masing-masing tempat bekerja, Pak. Tentu ini tidak mudah, teman-teman. Banyak
orang yang sukses di luaran sana. Ya. Jadi marilah kita sama-sama bersatu, berkolaborasi. Dan kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada Dewan Pembina, kalau Bapak nanti bisa lihat struktur kita Dewan Pembina, itu orang-orang hebat, Pak. Itu orang-orang yang akan membawa kita, akan membantu kita kesuksesan kita masa depan, Pak. Ya. Walaupun memang benar rata-rata adalah orang-orang yang pernah membantu saya dalam membesarkan perusahaan saya, Pak. Beliau adalah paling banyak adalah customer saya. Tapi saya berharap saya sampaikan kepada para Dewan Pembina, Dewan Kehormatan ini, jangan hanya bantu saya, Pak. Bantulah teman-teman yang lainnya. Ya. Nanti Bapak teman-teman bisa lihat datanya. Beliau adalah orang-orang yang telah berjasa dalam membantu kesuksesan saya selama ini. Semoga nanti itu menjadi manfaat bagi teman-teman, bagi Dewan Kehormatan juga, dan untuk teman-teman bisa bersilaturahmi. Kemudian yang keempat, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Pembina yang masih tetap terus memberikan dukungan setia kepada kami para pengurus, Pak. Ya, Bapak tahu nggak Dewan Pembina kita itu, Pak? Dewan Pembina kita itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah sukses sebelum kita. Orang-orang yang tanpa pamrih. Orang-orang yang betul-betul hanya ingin membantu, Pak. Ya. Orang-orang yang memang tidak sering turun ke bawah ke lapangan, tapi beliau adalah orang-orang yang setia setiap kita ada kegiatan, Pak. Ya. Terutama tentu karena beliau sudah sukses, ya dimintain duit, udah pasti, Pak. Ya. Dan pembina hari ini ada yang sedang bertugas. Jadi saya sampaikan ya, mungkin sejak acara Munas kemarin, belum dilantik saja pengurus yang sekarang itu kan gila kerja ya, terutama ketuanya kan. Ya, saya sadari, Pak, saya gila kerja memang itu. Akhirnya kan semua ngikut kan. Bahkan hari ini itu, Pak, masih ada tugas untuk ke Pak Haji Makmur, sehingga di sini tidak kelihatan. Pak Haji Makmur itu sebenarnya hari ini sedang menjalankan tugas misi untuk kita, Pak. Ya. Beliau sedang menemui pejabat penting, pejabat ini yang nanti nanti ke depannya akan sangat bermanfaat bagi kita. Ya, tentu kita harus tetap support dan dukung kegiatan ini. Semoga acara Haji Makmur di luar sana lancar dan membawa hasil yang rencananya nanti sore pun beliau akan hadir ke acara kita. Dan tentu di sini ada Pak Umar, Pak Haji Canan, Pak Edi, dan ada Pak Ono Sarno. Wah, Pak Halim tunggu dulu. Pak Halim itu bukan orang luar, itu orang, karena sebenarnya Pak Halim itu ada di sini sebenarnya, di samping saya itu. Nggak boleh itu di sana itu. Pak Halim nggak boleh di sana, harus di sini, di depan sini. Nggak boleh di sini. Di depan. Makanya tadi dari sini saya cari nih, kalau sampai nggak ada Pak Halim, saya delete nomornya hari ini. Ya. Dan hari ini juga pembina ada yang tidak hadir, Pak Haji Ono Sarno. Jadi beliau sedang ada acara gathering perusahaannya, Pak. Ya. Tapi saya nggak kehabisan akal kan, ya tahu sendirilah saya. Saya janji sama beliau, setelah pulang ini kita akan schedulekan DPD Jabar, kita silaturahmi ke beliau. Ya, kita akan laksanakan nanti Pak Heri, DPD Jabar kita akan silaturahmi ke Haji Ono. Kemudian beliau juga sudah pamer foto durian montongnya. Udah kesini aja pokoknya nanti kami sambut. Itu dari Haji Ono Sarno seperti itu. Jadi walaupun beliau tidak hadir di sini, tapi secara hati beliau ada di sini, ya. Jadi tetaplah yakin bahwa kita didukung oleh pembina. Dan juga Haji Ridwan di sini tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau juga minta izin
Karena kan beliau baru pulang dari Cina kan, mungkin teman-teman juga melihat lah ya status-status beliau. Baru pulang dari Cina tadi malam, sehingga beliau tidak bisa mampir di sini karena harus langsung pulang ke Surabaya bersama keluarganya. Dan sama juga, saya juga sampaikan ke beliau bahwa setelah selesai acara ini kita akan jadwalkan ke DPD Jatim. Pak Bondan mana Pak Bondan? Oh, Pak Bondan siap kan? Ya, jadi di sana nanti kita sudah dikasih tempat oleh Pak Haji Ridwan, tinggal kita follow up, nanti diatur schedule-nya. Tolong nanti dibantu Pak, ya. Terima kasih. Dan itu tadi ya memang ada Pak Halim, ya Pak Halim itu seperti saya sampaikan mungkin seharusnya memang ada di sini, tapi karena beliau lebih senior dari saya hormati beliau, saya suruh istirahat di situ aja. Ya. Ada satu lagi pembina kita itu Pak Surono sebetulnya, tapi Pak Surono ini lebih senang ngotak-ngatik komputer begitu, ya sudah kita harus kasih kebebasan hak memilih lah ya, bukan berarti saya nggak suka, bukan begitu ya Pak G. Kemudian kembali saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir dalam acara ini Pak, dan serta seluruh alumni pemagangan dan juga pihak-pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melanjutkan organisasi ini. Dalam perjalanan kita di IKAPEXI selama 11 tahun ini, telah banyak hal yang bisa menjadi pelajaran dan pengalaman kita. Bahkan, kondisi berakhir yang telah banyak menjadikan pelajaran yang sungguh sangat berharga. Ya, kita jadi tahu kesalahan dan kekurangan kita selama ini. Kita jadi tahu siapa teman dan siapa lawan kita. Dan kita jadi banyak tahu bagaimana kita seharusnya bersikap. Sehingga pada kali ini saya sampaikan teman-teman sedikit hal. Tentu pasti teman-teman ingin bertanya, kenapa ada IKAPEXI Nusantara? IKAPEXI Nusantara ini saya akan sampaikan secara singkatnya, tapi secara detailnya nanti akan dibuka sesi khusus yang akan disampaikan untuk internal. Ya. Untuk internal tentu kami nanti akan sampaikan kenapa bisa sampai terjadi seperti ini, tapi saya akan sampaikan yang bisa dipublikasikan secara umum. Kejadian perubahan ini, jadi seperti teman-teman ketahui, kita sempat terjadi dualisme. Dualisme dua kubu, yang satu mengatasnamakan kubu Munaslup, yang satu mengatasnamakan kubu Munas. Dalam perjalanannya ternyata dua kubu ini berbagai cara untuk mendamaikan sudah kita tempuh, bahkan dimediasi oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja, masih juga tidak bisa bersatu. Yang akhirnya di hari Jumat kemarin, hari Jumat minggu lalu, kami dipanggil Pak Menteri untuk diajak diskusi, dimediasi supaya bisa berdamai. Dan kembali di hari Selasa, kami juga harus menghadap Pak Menteri lagi untuk memberikan jawaban. Dan ternyata jawaban yang pada hari Selasa tersebut mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh teman-teman bahwa kita akan bersatu. Di dalam perjalanan tersebut, kalau tidak bisa bersatu, harus merelakan. Saya pun tahu, saya sadari semua laporan yang disampaikan oleh tim kubu kita, dari Pak Rohwan dan timnya, semua dokumen-dokumen pendukung, semua data-data pendukung, ya kita benar. Kita di jalur yang benar, saudara. Kita telah melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Bahkan dari dokumen-dokumen itu, kita pun minta petunjuk
ke orang-orang yang memang di dunia hukum, konsultasi ke orang-orang yang lebih paham dunia hukum, termasuk ya pejabat-pejabat pemerintahan, dan beliau-beliau yang kita minta pendapatnya ini juga menyampaikan bahwa kita di posisi yang benar, di jalan yang benar. Akan tetapi saudara-saudara, kita tidak tahu kondisi di dunia hukum negara kita yang ternyata benar itu belum tentu menang, salah belum tentu kalah. Yang akhirnya kemarin saya berkonsultasi dengan Dewan Pembina, saya akan mengambil keputusan bahwa kita merelakan IKAPEKSI Indonesia ini untuk dilanjutkan oleh pengurus kubu sebelah atau kubu Munaslup. Dan kita akan melanjutkan visi misi kita dengan nama yang lain, tidak boleh nama yang sama. Ya, ada syarat, 4 syarat saudara. 4 syarat yang kita ajukan untuk menentukan itu. Syarat pertama, kedua, ketiga saya tidak bisa sampaikan ke saudara. Karena ini tentu kami harus menghargai kesepakatan. Menghargai kesepakatan yang memang tidak untuk dikonsumsi publik, tapi percayalah bahwa itu akan menjadi cerita kita, sejarah kita. Yang saya sampaikan adalah poin keempat, saudara. Poin keempat, kita telah sepakati bahwa IKAPEKSI Indonesia dikelola oleh kubu sebelah dan kita akan melanjutkan organisasi ini dengan nama yang lain, dan mulai saat itu sudah tidak ada lagi hubungan antara kubu Munas dan kubu Munaslup. Sehingga semua hal sudah tidak ada lagi hubungannya. Jadi kubu mereka adalah berbeda dengan kubu kita. Ya. Dan masing-masing kita sudah punya pengurus atau punya sistem manajemen yang berbeda. Jadi jangan lagi, saya sampaikan kepada teman-teman, jangan lagi ada cacian, ada hinaan. Ya. Jangan lagi ada bully-bulian. Kita sudah sepakat itu. Tidak boleh lagi. Mereka adalah punya hak. Mereka punya hak yang sama dengan kita. Jadi kita jangan bully dia. Kita jangan maki-maki dia. Itu adalah hak mereka. Kita sudah melepaskan hak. Kita tidak boleh lagi seperti itu. Ya. Jangan lagi kita sakit hati. Saya tahu, memang kita susah mengikhlaskan. Tapi kita sekarang menjadi legowo, saudara. Kita plong, saudara. Kita tidak ada lagi beban, kita gangguan dengan hukum-hukum yang bermasalah ini. Kita kembali dari nol. Ya. Maka saya sampaikan ke teman-teman, jangan lagi ada benci dengan mereka. Mereka sahabat kita, mereka teman kita. Dan saya sampaikan kepada mereka, kita akan siap bekerja sama bila memang itu hal yang baik, Pak. Ya, tolong bantu saya. Kalau memang teman-teman setia dengan organisasi ini, setia dengan saya sebagai pemimpinnya, bantulah saya, Pak. Mereka bukan lagi musuh kita. Mereka adalah teman kita, Pak. Ya, sama seperti teman-teman organisasi lain. Kita kan sekarang motonya kan berkolaborasi, Pak. Memang saya tahu teman-teman berat merelakan, tapi marilah kita berjiwa besar. Berjiwa besar menerima itu semua. Yang penting kita bersatu kembali dari nol, kita bangun. Dan teman-teman pasti merasa, loh saya kan yang punya, tapi kenapa malah kita yang ngalah? Ya,
Tapi itulah Pak. Kita bukan kalah, bukan menang Pak. Tapi kita lebih berjiwa besar. Semoga apa yang menjadi keputusan kita ini adalah keputusan yang benar-benar diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi organisasi yang hebat, yang kuat, yang tetap terus semangat. Dan kebetulan Pak, kita juga nggak tahu ya qudratullah atau rahasia ilahi. IKPEXI itu Pak dulu dikukuhkan atau dilantik oleh Pak Aris Wahyudi Pak. Dan hari ini beliau datang lagi Pak. Ini apa coba Bapak berpikir, saya sendiri sambil merinding saya dengar itu Pak. Kenapa bisa sejarah seperti ini ya? Ya, benar Pak. 11 tahun yang lalu itu beliaulah yang mengukuhkan IKPEXI Pak. Dan beliau hadir lagi. Betul-betul terima kasih banyak Pak. Ya. Kembali, setiap sakit pasti ada obatnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, kondisi terberat kita adalah merelakan dan mengikhlaskan apa yang sudah pernah kita miliki. Tetapi perlu kita ketahui dan kita sadari juga bahwa IKPEXI adalah milik bersama, Pak, milik semua orang. Dengan demikian, yang merasa memiliki IKPEXI itu bukanlah hanya diri kita, melainkan banyak orang yang merasa memilikinya. Ketika banyak orang yang merasa memilikinya, maka suatu saat akan menjadi rebutan oleh orang-orang yang ingin merebut dan memilikinya. Ini jadi pelajaran kita, Pak. Pelajaran yang harus benar-benar kita cermati supaya nanti di pengurus berikutnya tidak terulang kembali. Dan setelah pulang dari kementerian, dipanggil Pak Menteri kemarin, akhirnya saya sampaikan ke teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan teman-teman akhirnya berdiskusi, DPP, DPD, dan semua tim, muncullah beberapa ide, beberapa gagasan untuk nama IKPEXI, yang akhirnya disimpulkanlah bahwa kita memakai nama IKPEXI Nusantara. Terima kasih, selamat untuk IKPEXI Nusantara. Sahabat alumni Magang Jepang yang saya hormati, dalam menjalankan organisasi IKPEXI Nusantara ini, kami telah mempersiapkan tim pengurus yang lebih banyak personilnya. Dengan harapan semakin banyak personil pengurus, maka tim akan semakin lebih kuat dan semakin lebih cepat tumbuh, serta lebih cepat dalam mewujudkan visi misi organisasi. Dan juga dalam kepengurusan kali ini, kami sengaja menggabungkan senior dan junior, pengusaha dan belum pengusaha, dengan harapan bisa saling belajar, berkolaborasi, serta pada saatnya nanti tidak akan ada lagi kekurangan generasi penerus yang mampu melanjutkan kepengurusan organisasi ini. Ya, jadi sekarang di pengurus nanti itu ada senior, junior, dan sebagainya, kita sengaja mixing Pak. Untuk itu tolong nanti dimanfaatkan untuk saling belajar dan mengajar. Jangan sampai seperti kemarin kita mencari pengurus saja susahnya minta ampun, melanjutkan susah Pak. Ibaratnya kita itu sayang tapi nggak mau diambil orang, sayang tapi nggak berani ngomong tapi diambil orang marah. Ya. Lo punya cewek cantik nggak berani ngomong tapi diambil orang lo marah. Itu loh. Kondisi kita itu seperti itu Pak. Ya. Dengan melihat orang seperti ini, oh ini janganlah diambil orang, tapi nggak mau ngerawat juga gitu. Ya, semoga dengan kepengurusan yang baru ini lebih solid, lebih nanti regenerasinya itu akan tetap terjaga. Jadi tolong yang muda-muda belajar dari seniornya, yang senior untuk membantu yang muda Pak. Ini kalau saya baca semua sampai tengah malam ini Pak. Saya ambil yang penting-penting. Dengan banyaknya bidang organisasi, jadi saya sampaikan ya Pak ya, IKPEXI itu
banyak bidangnya, bidang organisasi, advokasi dan hukum, kemudian kegiatan edukasi SDM, usaha milik IKAPEXI, IT medsos, usaha pemagangan, dunia industri, sosial, event, agro, industri, tahanan pangan, pariwisata, ekspor, impor, dan eksternal, Pak. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, saudara-saudara, IKAPEXI itu bukan hanya pemagangan. Ya. Teman-teman harus sadar, harus tahu, IKAPEXI itu bukan pemagangan, Pak. Pemagangan itu hanya bagian kecil, walaupun memang kita dari pemagangan, tapi di dalam IKAPEXI ini dulu dibentuk oleh senior-senior kita, pemagangan itu bukan menjadi titik poin atau bidang utama, Pak. Justru banyak sekali bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu yang sekarang ini IKAPEXI lebih dikenal dengan pemagangannya, usaha bidang pemagangannya, IKAPEXI tidak seperti itu. Jadi untuk IKAPEXI Nusantara ini, saya akan lebih membawa ke general. Semua bidang yang ada peluang usaha untuk anggotanya, kita akan masukkan dalam program kerja kita. Kemudian untuk melanjutkan IKAPEXI Nusantara ini, tentu kita harus segera melaksanakan pengurusan legalitas organisasi dan nanti akan dilaksanakan oleh tim hukum. Kemudian dari tim organisasi akan melaksanakan pendataan dan pelaporan kembali aset organisasi. Ya, yang aset-asetnya kemarin tolong didata lagi. Tapi saya juga tidak tahu aset kita seperti apa, karena ketika saya masuk di sini, Pak, uang kas kosong, Pak. Malah di situ saya punya catatan, punya hutang, Pak. Ya, punya hutang, memang punya hutang. Jadi dengan kondisi seperti ini, kenapa IKAPEXI jadi rebutan gitu loh, maksud saya. IKAPEXI itu nggak ada duitnya ternyata. Kas itu minus kemarin, Pak. Ya, jadi seperti itulah saya cerita ke teman-teman, supaya teman-teman tahu bahwa di IKAPEXI itu bukanlah organisasi yang ngumpulin duit, tapi organisasi yang berbagi duit, Pak. Ya. Kemudian untuk di bidang organisasi, saya harapkan ke depannya kita akan melaksanakan pendataan kembali data anggota, Pak. Data anggota IKAPEXI Nusantara ini yang selama ini teman-teman ketahui bahwa kita bahasanya ada pemagangan negeri, pemagangan swasta. Negeri dipegang oleh Kemnaker dan IM, swasta Kemnaker dengan SO. Untuk berikutnya, Pak, tolong disampaikan ke teman-teman juga bahwa IKAPEXI ini anggotanya adalah pemagangan Jepang. Tidak hanya IM Jepang, tapi swasta pun bisa bergabung. Ya. Jangan salah paham lagi bahwa IKAPEXI ini adalah komunitas pemagangan Jepang. Jadi untuk teman-teman yang SO swasta, jangan berkecil hati, jangan minder lagi. Marilah kita bersama-sama bergabung. Ya, sudah saya sampaikan seperti ini, harapannya semua tahu hal ini. Dan juga IKAPEXI ini bukan hanya yang sudah punya usaha. Karena sebenarnya saya sendiri masuk IKAPEXI itu belum punya usaha, Pak. Saya 2013-14 masih karyawan, Pak. Saya mulai usaha 2016, Pak. Banyak hal yang bisa kita belajar dari IKAPEXI. Ya, termasuk Pak Halim tadi, itu dulu guru saya, Pak. Ya, transportnya, trackingnya duluan Pak Halim memang. Ya, banyak di sini guru-guru seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum pengusaha, jangan berkecil hati, jangan minder lah. Banyak belajar dari senior-senior yang sudah sukses. Dan juga banyak program yang penting saya minta sampaikan kepada teman satu ini. Peninjauan kembali kondisi kelayakan usaha bersama yang ada hubungannya dengan IKAPEXI. 1. Kecap OIC. 2. Koperasi. 3. IMS. Terkait 3 jenis usaha ini,
Saya harapkan nanti di bidang bumi, Badan Usaha Milik IKAPEXI, segera berdiskusi dengan para manajerial 3 ini, agar segera melaksanakan RUPS dan mengambil keputusan langkah ke depannya. Ya. Harapan saya semuanya bisa clear. Jangan sampai nanti kita sudah berubah IKAPEXI Nusantara, ternyata 3 ini ada masalah hukum. Ya, ini lebih baik nanti perlu kita segera selesaikan. Kita harus tetap kita bantu selesaikan. Ya. Menyelesaikan itu bukan berarti kita membuang, tapi kita harus memberikan jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik bagi Kecap OIC, koperasi ataupun IMS ini. Dan apapun keputusannya, kita harus dukung. Dan program-program kerja yang lain nanti malam kita akan ada rapat koordinasi dan itu akan dibahas di sana. Demikian tadi kurang lebih hal-hal yang atau program-program kerja internal IKAPEXI Nusantara. Kemudian program kerja eksternal IKAPEXI Nusantara ke depannya adalah menjalin kolaborasi bekerja sama dalam berbagai hal dan dengan berbagai pihak, baik kerjasama di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikianlah sambutan saya sebagai Ketua Umum kali ini. Tentu program kerja tidak akan bisa terlaksana apabila tidak ada kerjasama dalam tim pengurus serta bantuan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu, marilah kita bersatu, berkolaborasi, membangun organisasi IKAPEXI Nusantara ini. Semoga usaha dan kerja keras kita menjadikan amal ibadah kita, serta memberikan manfaat khususnya bagi anggota dan masyarakat luas pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.